Teman-teman, saat ini saya berada di Perpustakaan Kabupaten Tangerang. Hari ini ada kegiatan lomba bertutur yang diikuti oleh peserta dari jenjang pendidikan sekolah dasar. Untuk esok hari adalah untuk peserta yang dari jenjang MTS atau SMP, dan hari ini untuk jenjang pendidikan dasar SD atau MI se-Kabupaten Tangerang. Hari ini saya sedang di depan gedung perpustakaan untuk persiapan mengikuti lomba. Adelia udah siap? Siap lomba? Siap. Syukur ya, mudah-mudahan kalah menang itu soal nanti. Yang penting kita itu eksis, berpartisipasi di dalam lomba. Iya nggak, Adel? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan tentang kisah asal-usul Baba Raja yang ditulis oleh Rian Septiani. Dahulu kala, pada saat Raja dari Kesultanan Banten akan mengadakan perjalanan ke Cirebon ataupun yang bisa disebut juga Batavia, sebuah tempat di kampung Talagasari, sering dijadikan tempat peristirahatan sang raja. Suasana kampung Talagasari yang asri dengan aliran sungai Cimanceri yang jernih menambah kenyamanan kampung itu. Pemandangannya pun sangatlah indah. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan, oh indah pemandangan. Penduduknya pun hidup dalam kesederhanaan dengan mengandalkan lahan pertanian sebagai mata pencariannya. Kampung tersebut banyak dilalui oleh para penduduk dari berbagai daerah sehingga menjadi ramai dan terkenal. Karena keelokan dan keasrian kampung Talagasari, sang raja yang pada waktu itu dalam perjalanan pulang memerintahkan kepada pengawalnya untuk membuatkan ia baleh karena ia ingin beristirahat. Ia lelah setelah melakukan perjalanan yang jauh, tapi ia bingung mau beristirahat di mana. Lalu ia menoleh ke arah sungai Cimanceri yang jernih itu, dan ia mempunyai ide untuk membuat balai dekat sungai itu. Lalu sang raja langsung memerintahkan pengawalnya. Kata raja, "Hei kau pengawal, buatkan aku balai. Aku ingin beristirahat. Aku lelah. Cepat!" Lalu kata pengawal, "Baik raja, aku akan membuatkan balai untukmu." Lalu pengawal pun langsung membuatkan balai untuk sang raja. Balai sudah siap. Lalu sang raja langsung beristirahat di balai itu. Lalu sang raja beristirahat di balai itu. Saat sedang beristirahat, sang raja melihat seorang gadis desa melintas di jalan. Karena kecantikan yang dimiliki gadis tersebut, sang raja pun terpesona.
terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang cantik. Lalu sang raja pun jatuh hati terhadap gadis itu. Karena sang raja tertarik kepada gadis itu, sang raja langsung memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengikuti gadis itu dan mencari tahu informasi tentang gadis itu. Kata sang raja, "Hei kau pengawal, kau lihat kan gadis desa yang melintas di jalan tadi yang sangat cantik itu? Ikuti gadis itu dan cari tahu informasi tentang gadis itu. Jika sudah menemui informasi tentang gadis itu, segera beritahu aku. Cepat!" Kata pengawal. "Baik raja, aku akan mengikuti gadis itu." Lalu pengawal pun bergegas mengikuti gadis itu. Sang raja yang menunggu di balai itu, ia sangat penasaran dan ia gelisah. Dan ia berharap pengawalnya membawa berita baik untuknya. Setelah sekian lamanya, pengawal pun datang. Kata pengawal, "Raja, aku sudah menemui informasi tentang gadis itu. Ternyata gadis itu sudah memiliki kekasih raja dan mereka akan berencana untuk menikah." Hati sang raja yang terpikat oleh gadis itu tidak goyah dengan laporan dari pengawalnya. Naluri lelakinya tersentuh untuk memiliki pujaan hati itu. Sang raja tertantang untuk merebut gadis itu dari kekasih sang gadis. Beberapa hari, sang raja sengaja tidak pulang ke kerajaannya. Ia tetap tinggal di balai itu hingga ia berhasil mendapatkan hati sang gadis dan dapat mewujudkan keinginannya untuk menikahi dan menjadikan gadis itu sebagai selirnya. Dengan berbagai strategi dan taktik yang cerdas, sang raja bersaing dengan pemuda desa itu. Ternyata pemuda desa itu tidak cukup mampu bersaing dengan sang raja. Sang raja lah yang dapat mendapatkan hati sang gadis. Lalu sang raja menjadi pemenangnya. Sebagai bukti kemenangannya, sang raja menikahi dan menjadikan gadis itu sebagai selirnya. Setelah menikah, sang raja kembali ke kerajaannya bersama selirnya itu. Setelah itu, sang raja mengembalikan balai sesuai fungsinya, yaitu hanyalah tempat peristirahatan sekedar untuk melepas lelah setelah melakukan perjalanan yang jauh. Dan masyarakat menamakan wilayah itu dengan sebutan Balai Raja, yang artinya adalah berawal dari kata balai, artinya adalah tempat peristirahatan berukuran lebih kecil dari rumah biasa, berbentuk panggung yang terbuat dari bambu. Dan raja artinya adalah penguasa suatu wilayah. Kemudian Balai Raja mengalami perubahan penyebutan menjadi Balai Balaraja. Kisah-kisah selanjutnya mengenai anak dari Sli Raja sudah tidak ada lagi yang menceritakannya. Hanya bekas makam di desa Bunarla yang dipercayai oleh masyarakat akan terkaitan antara makam dan peneman cerita tentang cikal bakal nama Bala Raja. Sebagian masyarakat pun percaya bahwa di desanya ada makam bekas dari keluarga raja. Cerita lain pun bergulir di tengah masyarakat tentang penamaan Bala Raja.
Suatu ketika ada 3 penguasa dari tanah Sunda, yakni Banten, Sumedang, dan Cirebon. Mereka mengadakan pertemuan untuk membagikan wilayah teritorial kerajaannya. Dan mereka memilih wilayah 3 raksa untuk tempat mereka bertemu. Dan saat pertemuan, masing-masing raja membawa pasukan untuk mengawal mereka. Dan seluruh pasukan ditempatkan di wilayah camp. Dan karena banyaknya bala tentara saat pertemuan tersebut dan dijadikan satu, masyarakat menamakan wilayah itu Bala Raja. Balara artinya adalah pasukan, dan raja artinya adalah penguasa suatu wilayah. Jadi Balaraja adalah tempat berkumpulnya tentara raja. Balaraja pun pernah dijadikan kamp tentara kolonial Belanda dan Jepang pada masa penjajahan. Sekian cerita yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang asal-usul dan arti dari nama sebuah daerah. Mohon maaf bila ada kata yang salah selama saya bercerita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.